Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Melia, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 2024, Universitas Wadaya Gunung Jati, kelas PGSDD. Video ini saya tujukan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Berikut identitas modul ajar PPKN kelas 4 semester 2 yang telah saya rancang. Dalam modul tersebut terlihat adanya informasi umum mengenai identitas modul, yaitu berupa nama penyusun, institusi, mata pelajaran, topik atau bab, materi pokok, dan juga ada jenjang sekolah, fase atau kelas, tahun pelajaran, moda pembelajaran, semester, alokasi waktu, jumlah pertemuan, moda pembelajaran. Kemudian ada metode pembelajaran, yaitu berupa ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, dan penugasan. Ada model pembelajaran, yaitu PBL atau Problem Based Learning, target peserta didik, karakteristik peserta didik, dan juga jumlah peserta didik. Dalam modul ajar ini diharapkan telah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Hal ini berdasarkan hasil observasi dan pengamatan selama kegiatan asistensi mengajar di kelas. Bahwa diketahui karakteristik peserta didik yaitu umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Kemudian untuk identifikasi gaya belajarnya yaitu berupa visual, auditori, dan kinestetik. Modul ajar juga merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu bernalar, kritis, gotong royong, dan juga kreatif, dengan menggunakan sarana dan prasarana seperti alat pendukung yaitu berupa komputer atau laptop, proyektor, dan juga jaringan internet. Kemudian ada sumber belajar, buku, dan juga internet, serta LKPD. Berikut kompetensi inti modul ajar PPKN kelas 4 semester 2. Pada tujuan pembelajaran sudah mencakup ABCD terdiri dari 4 elemen, yaitu audience, peserta, behavior, perilaku, condition, kondisi, dan juga degree atau tingkatan. Pada tujuan pembelajaran, peserta didik ditandai dengan huruf yang berwarna biru tua. Kemudian perilaku ditandai dengan huruf yang berwarna oranye, kondisi ditandai dengan huruf yang berwarna ungu, dan juga tingkatan ditandai dengan huruf yang berwarna hijau. Berikutnya kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan awal dimulai dengan pembiasaan membaca doa dan mengkondisikan kelas serta absen. Sebelum pembelajaran juga dilakukan kegiatan literasi yang menunjukkan adanya diferensiasi minat, yaitu peserta didik dibebaskan untuk memilih buku ceritanya. Kemudian adanya penyampaian tujuan pembelajaran di awal juga menjadi motivasi agar peserta didik lebih bersemangat mengikuti pembelajaran dan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, sehingga diharapkan dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Selanjutnya kegiatan inti. Pada fase 1 menunjukkan adanya diferensiasi konten, yaitu guru mengajukan pertanyaan permasalahan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang mungkin berbeda kejadian yang dialami setiap peserta didik. Kemudian juga menunjukkan adanya culturally responsive teaching, yaitu guru berusaha membawa kebudayaan atau kebiasaan setiap peserta didik dalam kehidupan sehari-hari yang sering mereka temui. Pembelajaran yang tanggap budaya atau juga disebut dengan culturally responsive teaching adalah suatu metode pembelajaran yang berfokus pada adanya persamaan hak setiap peserta didik untuk mendapatkan pengajaran tanpa membedakan latar belakang budaya mereka. Pada dunia pendidikan, pembelajaran tanggap budaya adalah model pendidikan teoristis yang tidak hanya bertujuan meningkatkan prestasi peserta didik, tetapi juga membantu peserta didik menerima dan memperkokoh identitas budayanya. Pada fase 2, adanya prinsip teaching at the right level dan developmentally appropriate practice dalam pembagian kelompok, sehingga guru akan lebih mudah memantau kemajuan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Yang kedua, adanya diferensiasi konten, yaitu guru mengajukan pertanyaan permasalahan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang mungkin berbeda kejadian yang dialami oleh setiap peserta didik. Teaching at the right level (TARL) adalah pendekatan yang memfokuskan guru pada kemampuan individual siswa. Sementara pendekatan TAP dalam kegiatan pembelajaran adalah menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan seluruh anak. Kedua pendekatan ini, baik TAP maupun TARL, menekankan pentingnya menyelaraskan pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan individual siswa guna mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Pada fase 3, adanya diferensiasi proses, yaitu proses yang mengacu pada bagaimana peserta didik akan memahami apa yang mereka pelajari. Guru membebaskan peserta didik untuk mengembangkan sendiri gagasan dan solusi yang kreatif. Selain itu, dapat meningkatkan peserta didik dalam menganalisis permasalahan, sehingga dapat memecahkan permasalahan tersebut dan mencari solusinya. Kemudian pada fase 4, adanya diferensiasi produk, yaitu hasil pekerjaan siswa setelah mempelajari materi pelajaran. Guru membebaskan peserta didik untuk mengembangkan keterampilan, minat, dan bakat yang ada pada dirinya. Adanya culturally responsive teaching, guru berusaha membawa kebudayaan atau kebiasaan yang sering peserta didik temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu di mana guru membebaskan peserta didik membuat poster atau infografis atau video singkat yang menunjukkan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam situasi yang relevan. Pada fase 5, adanya diferensiasi proses, yaitu proses yang mengacu pada bagaimana peserta didik akan memahami apa yang telah mereka pelajari. Guru membebaskan peserta didik untuk berpendapat dan menyimpulkan mengenai hal apa saja yang sudah mereka pahami dan hal apa yang mereka merasa masih kesulitan. Kemudian pada kegiatan penutup, peserta didik diminta untuk menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dipelajari saat itu. Yang kedua, peserta didik juga diminta mempersiapkan diri untuk materi di pertemuan berikutnya. Dengan begitu, peserta didik akan mencari tahu lewat bahan bacaan lainnya mengenai materi selanjutnya. Bagian yang terakhir yang berpihak pada peserta didik yaitu pada bagian refleksi pembelajaran. Di kegiatan refleksi, peserta didik berperan aktif untuk merefleksikan hasil dari pembelajaran saat itu dan memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran, sehingga bisa menjadi bahan guru untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan agar bisa memperbaiki proses pembelajaran berikutnya. Sekian penjelasan mengenai modul ajar yang berpihak pada peserta didik yang telah saya rancang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.